Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah begitu banyak rahmat, nikmat dan hidayahnya telah dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram bab azan. Walin Nasai, dan untuk Imam Nasai, amara memerintahkan an-nabiyyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bilalan akan Bilal. Di hadis yang sebelumnya menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan Bilal, yang hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamat. Nah, hadis untuk yang riwayat Imam Nasai juga sama, yaitu Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamat. Wa an Abi Juhaifata, dan dari Abi Juhaifah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Abi Juhaifah qala, berkata Abi Juhaifah, ra'aitu, tahu saya Bilal yu'adzinu, azan Bilal wa atatabba'u dan mengikuti saya fahu wa tatabba'u dan mengikuti fahu, mulutnya Bilal, hahuna kesana wa hahuna dan kesana, wa isbi'ahu dan kedua jarinya Bilal, fi udunaihi di dalam kedua telinganya. Rawa telah meriwayatkan akan hadis Ahmadu, Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa sohaha dan telah mensahihkan Tirmidzi akan hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa Abi Juhaifah melihat Bilal azan dan memperhatikan mulutnya Bilal, bahwa pada saat azan Bilal menutup telinganya dengan menggunakan kedua tangannya. Jadi kedua telinganya dengan menggunakan tangannya. Jadi begini, tangan, jari-jari tangan dipakai menutup dua jari tangan, dua jari dipakai untuk menutup telinganya pada saat adzan. Wali Ibnu Majah, dan dari Ibnu Majah, dan untuk Ibnu Majah, waja'ala dan menjadikan Bilal isba'aihi akan kedua jarinya, fi udunaihi di dalam kedua telinga. Nah, ini memperkuat lagi bahwa kedua jarinya untuk kedua telinganya, bukan dua jari untuk satu telinga, bukan, tetapi dua jari untuk dua telinga. Jadi pada saat adzan telinganya ditutup, kemudian adzan Allahu Akbar gitu. Wali Abi Dawud, dan untuk Abi Dawud, lawa menggerakkan Bilal unukahu akan lehernya Bilal, lamma balagha tatkala sampai hayya ala sholati, yaitu kalimat hayya ala sholat, yaminan wa shimalan. Walam yastadir, dan tidak bergerak
Wa asluhu, dan asalnya hadis fi sahihaini, di dalam kitab sahih. Dan pada saat nyampe ke hayya 'alas shalah, lehernya ditolehkan ke kanan, kemudian hayya 'alal falah tolehkan ke kiri. Tetapi tubuhnya tidak gerak, jadi yang gerak sebatas leher dan kepala begini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetapi tangannya, jarinya tetap menutup kedua telinga. Wa an Abi Mahdura, dan dari Abi Mahdura radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Abi Mahdura, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaba, heran Nabi, sautuhu, ajaba, heran, huwa akan, ajaba, mengajaba, heran Nabi, wa akan Abi Mahdura, sautuhu, akan suaranya Nabi, fa'alama, maka mengajarkan Nabi, wa akan Abi Mahdura al-adhan, akan adhan. Rawa, telah meriwayatkan, wa akan hadis, Khuzaimah. Jadi ini Abi Mahdura menceritakan bahwa Nabi mengagumi suaranya, kemudian Nabi mengajarkan azan kepada Abu Mahdura. Wa an Jabir, dan dari Jabir ibni Samurata bin Samurah, sholat saya ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-idaini, akan dua hari raya, itu sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ghairu marotin, selain sekali, wala marotaini, dan tidak pula dua kali, bi ghairi adanin, dengan tanpa adan, wala ikomatin, dan tanpa ikomah. Rawa, telah meriwayatkan, wa akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah, bahwa dia mengatakan, saya telah mengikuti sholat hari raya, dua sholat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak sekali dan juga dua kali, tetapi pada saat mengikuti sholat bersama Nabi, yaitu sholat hari raya, tidak ada adzan dan iqomah. Jadi pada saat sholat hari raya tidak ada adzan dan juga tidak ada iqomah. Wa nahwu, dan sepertinya hadis fil muttafaqi alaih, di dalam riwayat Bukhari Muslim, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhuma, dari keduanya, wa ghairihi, dan selain Ibnu Abbas. Jadi sekali lagi, pada saat sholat hari raya tidak ada adzan dan juga tidak ada iqomah. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Qatadah, fil hadis at-tawil, di dalam hadis, fil hadis, di dalam hadis at-tawil, yang panjang, fi naumihim, di dalam tidurnya mereka, minas sholati, dari sholat, summa adana, kemudian beradzan, Bilalun, Bilal, fasolla, maka sholat, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama kana, sebagaimana adalah, yasna'u, berbuat, kula yaumin, setiap hari. Rawa, telah meriwayatkan, wa akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan, hadis ini dari Abu Qatadah menjelaskan bahwa hadis ini panjang, menceritakan tentang mereka meninggalkan sholat karena ketiduran, kemudian azan, lalu Nabi SAW sholat sebagaimana beliau melakukan sholat setiap hari. Jadi ketika mengkhodok juga tetap ada azan. Walahu, dan dari Walahu, dan bagi Abi Qatadah, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, walahu, dan bagi Muslim, an Jabiri, dari Jabir radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Jabir, anna Nabi, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata, datang Nabi al Musdalifah, akan Musdalifah,
Fasolla maka sholat Nabi biha di Musdalifah al-maghrib akan maghrib wal isya dan isya bi'adhani wahidin dengan satu adzan wa iqomataini dan dua iqomat. Hadis ini menceritakan, hadis riwayat Muslim menceritakan atau menjelaskan bahwa pada saat Nabi datang atau sampai ke kota Musdalifah, Nabi sholat dengan cara mengqadha, yaitu sholat maghrib dan sholat isya dengan satu adzan dan dua iqomat. Jadi pada saat kita jamak, bukan mengqadha ya, menjamak sholat, yaitu sholat maghrib dengan sholat isya misalnya, atau sholat duhur dengan sholat asar, maka adzannya cukup sekali tetapi iqomatnya tetap dua kali. Walau dan bagi Muslim an Ibni Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhuma dari keduanya, jamaah menjamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi di antara maghrib wal isya'i dan isya bi iqomatin dengan satu iqomah wahidatin yang satu, bi iqomatin dengan iqomah wahidatin yang satu, wasyadah dan telah menambahi Abu Dawud likulli sholatin di dalam setiap sholat, wa fi riwayatin dan di dalam satu riwayat lahu bagi Abi Dawud walam yunadi dan tidak adan fi wahidatin minhuma, fi wahidatin di dalam satu minhuma dari keduanya. Kalau yang hadis sebelumnya dijelaskan bahwa satu adzan dengan dua iqomah. Kemudian di hadis yang ini dijelaskan bahwa Nabi menjamak sholat maghrib dan isya dengan satu iqomat. Satu iqomat dan satu adzan. Jadi cukup adzan sekali kemudian qomat sekali. Nah, berarti bisa kita pilih, kita bisa memilih dengan dua iqomat atau satu iqomat. Wa an Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar, wa Aisyah dan Aisyah radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhum dari mereka, qala berkata keduanya, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan sesungguhnya Bilal la yu'addinu sungguh adzan Bilailin dengan malam, fakulu dan makan mereka, washrobu dan minum mereka, hatta yunadiyah sehingga adzan Ibnu Ummi Maktum inna Bilalan sesungguhnya Bilal yu'addinu adzan Bilailin pada waktu malam, fakulu maka makanlah, washrobu dan minumlah, hatta yunadia sehingga adzan Ibnu Ummi Maktum wa kana dan adalah Ibnu Ummi Maktum rajulan seorang laki-laki, a'ma yang buta, la yunadi tidak adzan, hatta yuqala sehingga dikatakan lahu baginya, asbahta telah pagi engkau, muttafaqun telah disepakati alai atas hadis, wa fi akhirih dan di dalam akhirnya hadis idraj. Hadis ini hadis yang berasal dari Ibnu Umar dan Aisyah. Hadis ini menjelaskan bahwa Bilal adzan di suatu malam. Jika Bilal adzan, maka masih dibolehkan untuk makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Fakulu wasrobu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Artinya bahwa memang adzan di malam hari itu
di fajar di dua kali, yaitu adzan awal dan adzan subuh. Kalau di tempat saya di Lamongan sana, adzan awal itu sekitar jam 3 atau 1 jam sebelum adzan subuh. Jadi 2 kali adzan. Nah, ketika Bilal sudah adzan, itu masih boleh makan dan minum karena waktu subuh belum datang. Sedangkan jika Ummi Maktum sudah adzan, Ibnu Ummi Maktum, yaitu seorang yang buta yang biasa adzan subuh, jika dia sudah adzan maka berhenti untuk makan karena sudah waktunya subuh. Bagi yang berpuasa sudah haram untuk makan dan minum. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhuma dari keduanya, anna Bilalan sesungguhnya Bilal adzana adzan Bilal qoblal fajri sebelum fajar. Fa amara maka memerintahkan akan Bilal an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a untuk mengulangi, fayuna dia maka adzan Bilal, ala innal abda ala ingat la innal abda sesungguhnya hamba nama sedang tidur. Rawa telah meriwayatkan akan hadis Abu Dawud wa do'afa, dan mendoifkan Abu Dawud akan hadis ini doif, kemudian menjelaskan bahwa Nabi menyuruh Bilal untuk adzan sebelum fajar. Jadi sekali lagi memperkuat hadis yang sebelumnya bahwa sebelum fajar itu ada 2 adzan, yaitu adzan sebelum fajar dan adzan pada saat terbit fajar sidik, yaitu adzan subuh. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu dari Sa'id, qala berkata Sa'id, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum apabila mendengarkan kamu an-nidaa akan panggilan atau adzan, fakulu maka katakanlah mitla ma seperti sesuatu yaqulu yang berkata al muadzinu orang yang adzan, muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan bahwa jika kita mendengar panggilan adzan maka katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Walil Bukhari an Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu dari Muawiyah misluhu sepertinya. Wali Muslimin, dan bagi Muslim an Umar, dari Umar radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu dari Umar, fi fadlil qauli, di dalam keutamaan perkataan, kama sebagai sesuatu yakulu yang berkata al muadzin kalimatan akan kalimat. Siwal haya alataini, kecuali selain 2 haya ala, kalimat haya ala, yaitu haya ala sholat dan haya ala falah. Fayaqulu la haula, tiada daya, wala quwata, dan tiada kekuatan, illa kecuali billah, yaitu kecuali kalimat la haula wala quwata, kecuali kalimat haya ala sholat dan haya ala falah, kita dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin kecuali hayya ala taini, yaitu hayya ala sholat dan hayya ala falah. Pada saat adzan muadzin mengucapkan hayya ala sholat, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Begitu juga ketika muadzin mengucapkan hayya ala falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terkait dengan Ummi Maktum dan Bilal tadi, akhirnya menimbulkan perselisihan bahwa pada saat Bilal adzan itu di sini tadi ada ala innal abdan nama, maka ada as-sholatu khairum minan naum. Jadi Bilal diperintahkan untuk
mengucapkan pada saat adzan sebelum fajar mengucapkan hayya as-sholatu khairum minan naum. Sedangkan Ummi Maktum tidak, sehingga ini menimbulkan perselisihan. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat subuh, adzan untuk sholat subuh tidak ada hayya as-sholatu, tidak ada kalimat as-sholatu khairum minan naum, karena kalimat as-sholatu khairum minan naum itu adalah adzan sebelum adzan subuh, yaitu 1 jam, untuk lebih mudahnya adalah 1 jam sebelum sholat subuh, atau disebut kalau di Lamongan disebut dengan adzan awal. Adzan awal membangunin orang yang sedang tidur untuk melakukan sholat tahajud. Maka ada as-sholatu khairum minan naum, kemudian pada saat adzan subuh tidak ada as-sholatu khairum minan naum. Tapi ini ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa tetap adzan subuh menggunakan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.